Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana terdapat kabar terbaru, update terbaru mengenai kasus ijazah Pak Jokowi dan juga kasus pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi yang sekarang bergulir di Polda Metro Jaya. Dan juga update mengenai restoratif justice dari Rizmun Hasyiolon Syanipar yang sepertinya teman-teman sebentar lagi Rizmun akan mendapatkan SP3 dan status tersangkanya akan hilang. Waduh, gimana ini? Tapi tenang saja, kalian jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, karena masih ada kasus hukum yang akan menjerat Rizmun, yakni dugaan ijazah palsu dari Yamaguchi, dari laporan Bang Bill. Dan ini yang harus kita kawal teman-teman, tidak ada damai di kasus Yamaguchi. Oke, ini kita kawal sampai Rizmun masuk bui menyusul kawan-kawannya, ataupun mungkin nanti dia masuk bui duluan gitu ya kan. Dan Bang Lecumanan dari Pradi Bersatu juga sudah bersurat agar mendesak petugas segera menahan Roy Suryo dan juga Tifa, yakni Roti Sobek. Nah, dan terakhir, ada sebuah video yang tidak kalah menariknya dari Dr. Muhammad Taufik mengenai hari ulang tahun istri Refli Harun dan juga hari ulang tahun Tifa. Loh, apa yang mau dibongkar nih? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kedatangan kami dalam rangka RG terhadap Rizmun, salah satu tersangka ya. Jadi kita mau mengakomodir itu. Nah, kemudian saya mau nyampaikan ya, hari ini saya juga bawa surat. Saya mau nyerahkan nanti kepada Dirkrim untuk RT, untuk ketua RT, ya saya minta ditahan nanti setelah P21. Ya, saya minta ditahan. Roti sobek. RT pun boleh, roti pun boleh. Roti busuk. Ya, kepada Roy dan Tifa. Saya minta ini untuk kedua orang ini moralnya udah nggak ada ini. Moralnya udah nggak ada. Barang asli dibilang palsu. Ditunjukkan kemarin di gelar perkara khusus. Asli habis keluar bilang palsu. Kan bingung saya. Jadi semua nanti ya kan yang ada melekat pada Pak Jokowi dan keluarga dibilang palsu. Nah, ini berbahaya nih buat negara kita. Jadi saya minta kepada kepolisian segera tahan RT. Oke? Kemudian saya minta kepada kejaksaan nanti ya ketika dilimpahkan berkas perkara, saya minta tolong digali. Ya, saya minta Pak Kejati tolong gali terkait dengan aliran dana. Wah, ini penting aliran nih. Aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy ya kan, Roti? untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, kegiatan fitnah ini. Ya, jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana, berarti yang membiayai itu melakukan tindak pidana juga. TPPU. Dengan dugaan pasal ya. tindak pidana pencucian uang. Jadi saya minta itu tolong ditelusuri sampai ke ujung. Jadi saya minta Bu Jaksa, Pak Jaksa yang nanti menjadi jaksa analisa atau yang menganalisis berkas perkara, saya minta untuk lebih tegas lagi menempatkan pasal TPPU terhadap siapa-siapa saja yang menyandang dana kepada Roy. Nah, jadi jelas ya, Bang Rizmun sudah menjelaskan secara singkat ya, bahwa ada pendana. Ada. Jadi teman-teman wartawan, kita harus tahu ya, untuk masyarakat luas juga kita harus memberikan pemahaman yang benar. Ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi nggak pernah palsu. Asli. 5 kali kok dilegalisir. Betul. 5 kali dari Solo, dari Jakarta, Presiden. Ya 5 kali total. Jadi nggak ada palsunya. Yang ada palsunya gigi si Roy yang palsu. Giginya. Nggak ada itu palsunya. Ya, jadi Oke. saya minta untuk segera ditahan yang namanya Segera Roy ditahan. dan Tifa. Atau Roti. Ya, atau Roti nih. Roti ya. busuk. Segera ditahan. Ya. Kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu, yang kemudian kamu merupakan otak pelaku grand design dalam perkara ini. Saya minta kau segera mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saya minta kejaksaan untuk menuntut maksimal. Usut. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda Keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Persoalan Kata hukum. Bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis. Nggak ada urusan sama kita, ya, nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya,
usut segera siapa yang mendanai, ini harus diproses. Harus Kalau diproses. perlu diterapkan pasal TPPU. Betul. Pencucian uang karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Caplin ini siapapun kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya jasanya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada. Ya akan malu nih di pengadilan. Kenapa saya bilang malu? Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Betul. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu, bisa juga terseret ke dalam tindak pidana yang melakukan. Ya. Terus yang kedua, ya kalau kecuali ahli ya. Nah, cuman kalau ahli ini kan jadi malu kita sebenarnya ya kan. Nah, kalau berbicara ahli, Anda bisa bertanya kepada advokat. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengetahui keahlian seorang penelitian seseorang itu adalah advokat. Karena advokat adalah user, pengguna para ahli. Kami kalau sidang, kami memang akan mengambil beberapa ahli. Dan ahli-ahli kami tentunya harus basicnya betul-betul ahli. Sehingga bukan ahli-ahlian. Ahli yang benar-benar ahli supaya apa? Ya, kan? Supaya tidak dikesampingkan di pengadilan ketika kita ajukan nanti. Sehingga yang mengetahui keahlian itu adalah advokat. Para advokat ini sangat mengerti yang mana ahli, yang mana ahli-ahlian, yang mana ahli-ahli. Ya, kita paham betul lah ya. Karena kenapa kami bersidang itu kita nggak mau keahlian ahli yang kita sampaikan di peradilan nanti dikesampingkan. Ini menjadi barometer untuk memenangkan kasus, sehingga yang paling memahami ahli itu adalah advokat. Sementara dari Berani Bersatu, dari beberapa pengacara kami yang baik itu yang pengalaman memiliki jasa terbang yang luar biasa, itu nggak pernah tuh pakai Roy Suryo, nggak pernah pakai Roy Suryo sebagai ahli yang benar-benar ahli dalam telematika, nggak pernah tuh. Sementara kasus-kasus ITE dan lain sebagainya itu teman-teman juga di seluruh Indonesia banyak menggunakan ahli gitu loh, tapi nggak pernah tuh merekomendasikan pakai Roy Suryo. Takutnya kalah bos. Takutnya kalah, malu bos. Iya. Kalau kalah kan malu, pengacaranya malu, berarti dia nggak siap peran dan tidak bisa berstrategi di dalam upaya-upaya hukum. Begitu kira-kira. Pada Dr. Tifa, ya, Roti, ya, Tifa aja dulu. Oh, Tifa aja. Kepada Tifa, Roti. ya, saya mau sampaikan, saudara itu ternyata masih melangsungkan saudari. S3. Belum lulus sepenuhnya. Belum ada disertasinya. Belum. Sehingga menurut saya jangan lagi menggunakan atau memakai predikat doktor. Ya, saya tegaskan ini. Ya, jangan sampai nanti di persidangan saudara menggunakan gelar doktornya. Gelar palsu. Yang padahal gelar tersebut belum diselesaikan secara Belum. akademik. Iya. Belum memperoleh pengukuhan dari universitas di mana tempat saudara melangsungkan perkuliahan. Jadi apabila nanti saya jumpai memang masih dipergunakan predikat-predikat doktor itu, ya, saya kasih tahu, ya, yang namanya di pengadilan itu ada namanya sumpah. Oke, ketika seseorang saksi itu memberikan keterangan. Jadi saya wanti-wanti nih, jangan sampai lagi dipergunakan. Apabila memang tetap dipergunakan, kami selaku tim kuasa hukum, tim hukum, tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum. Ya, itu dari saya, peringatan saya kepada Ibu Tifa. Demikian. Istrinya Refli Harun yang notaris itu dan Dr. Tifa, ya kan, akhirnya jadi bahan gunjingan ya di beberapa TikTok yang memang sengaja digoreng. Nah, buatku itu masuk akal, karena apa? Karena masuk akal. Saya pada tanggal 18 itu ingin menghadirkan
Refli Harun bersama Rismon Syanipar. Tapi berhubung Refli Harun beralasan istrinya itu ulang tahun, maka dia tidak bisa berangkat, ya, tidak bisa berangkat. Dan saya pada hari yang sama juga menghubungi Dokter Tifa. Dokter Tifa mengatakan dia juga ulang tahun. Saya kaget juga. Awalnya saya kaget juga. Tetapi saya bilang berangkatlah karena ini Refli Harun nggak bisa. Nah, dari situ saya baru tahu ternyata Dokter Tifa itu tidak bisa berangkat karena ulang tahun. Dia berulang tahun juga. Tapi pada saat itu saya bilang, inilah kita hadirkanlah saksi. Jadi sebenarnya Dokter Bonatua itu tidak saya hadirkan, tetapi karena pengganti berarti Bang Refli nggak bisa, akhirnya Rismon dan Bonatua Syanipar kami hadirkan. Jadi itu ceritanya seperti itu. Lalu dari mana taunya? Ya taulah, kan setiap saksi itu harus menyertakan KTP. Jadi itu bukan sesuatu yang dikarang-karang untuk alibi, tapi itu memang faktual ya, faktual. Kondisinya seperti itu, bahwa hari lahir istri Refli Harun sama dengan hari lahir istri Dokter Tifa. Jadi buat kalian yang suka menggoreng, menggunjing, memfitnah, ya ini sudah terjawab. Saya harus jawab seperti ini ya. Siap, kita dengarkan. Ini saya naik truk akal waras. Jadi itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Ya, nggak bisa dibantah. Tidak bisa dibantahkan. Memang hari kelahiran istri Refli Harun dan Dokter Tifa itu sama. Karenanya ketika ada press conference itu kan diketawakan begitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mau minta pendapat kalian nih. Saya mau minta pendapat kalian ya, yang nonton video ini. Coba kalian komen di bawah, siapa yang setuju ketika berkas Roy Suryo dan juga Tifa roti sobek, roti busuk ini sudah P21, sepertinya sudah wajar dan pantas mereka ditahan, teman-teman. Jangan sampai orang ini kabur dari persidangan. Jadi harus ditahan. Gimana menurut kalian? Sepakat nggak? Iya, harus ditahan. Kita dukung Bang Lecumanan agar segera menyurati, mendesak Polri maupun Kejaksaan agar segera menahan Roti biar dia tidak kemana-mana. Ini kan sudah wajib lapor kemarin. Sekarang naikkan dong, tahanan. Ini udah mau sidang nih. Biasanya kan kalau orang mau sidang tuh ditahan gitu. Apalagi dakwaannya ataupun ancaman hukumannya itu lebih dari 10 tahun, lebih dari 5 tahun. Ini luar biasa teman-teman. Lebih dari 10 tahun, 12 tahun gitu loh ancamannya. Dan denda 12 miliar. Waduh. Inilah yang ditakutkan oleh gerombolan pembenci. Dan sepertinya mereka mau mengulur-ngulur nih. Mau mengulur-ngulur sidang. Mau mengulur-ngulur P21. Dengan menggandeng Purnawirawan untuk menggugat Polda Metro, Citizen Lawsuit, menggugat KPU, menggugat, dan nanti dia akan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi. Memang langkah mereka terus ada untuk menghambat dan menunda persidangan, teman-teman, menunda P21. Dan ya kalau kabar dari kuasa hukum Pak Jokowi yang dikatakan oleh Bang Rifai, itu konon kabarnya di April ini sudah P21 dan semoga saja bisa sidang di April juga, teman-teman. Ini menarik nih. Semogalah ditahan. Dan untuk Rismon yang konon kabarnya sudah akan mendapatkan SP3, tadi sudah tanda tangan dan lain sebagainya, sudah disetujui SP3-nya. Ya mungkin sebentar lagi status tersangkanya hilang. Ya, saya mau katakan kepada kalian, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, karena masih ada laporan Bang Bil mengenai dugaan palsunya ijazah Yamaguchi yang pernah dia gunakan untuk menjadi dosen, menjadi ahli, dan lain sebagainya. Ini senjata paling pamungkas untuk menghajar Rismon, teman-teman. Walaupun dia bebas dari kasus hukum Pak Jokowi pencemaran nama baik, ya selama ini kan dia sudah memaki-maki, menghina Pak Jokowi, tapi kau harus mempertanggungjawabkan ijazah kau, Mon. Dan saya sangat yakin Rismon ini minta SP3 bukan dari hatinya, tapi karena kasus dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Saya yakin banget itu, teman-teman. Karena ya tidak berselang lama Bang Bil melaporkan, Rismon menghilang, kemudian muncul SP3. Nah, ini mencurigakan. Apakah Rismon sedang menyusun strategi untuk memohon-mohon kepada Pak Jokowi agar Bang Bil mencabut laporan, atau memohon-mohon kepada relawan agar Bang Bil mencabut laporan? Tapi saya sudah ngomong sama Bang Bil, sudah bicara sama Bang Bil,
bukan semua sih, tapi hampir seluruh penonton YouTuber Nusantara itu mendukung laporan Anda. Jadi jangan sekali-sekali Anda mencabut laporan. Dan Bang Bil ngomong apa? Demi YTN, demi kewarasan, demi keadilan, Bang Bil tidak akan mencabut laporannya, teman-teman. Jadi kita kawal saja kasus ini. Kawal kasus Rismon, jangan sampai berhenti tengah jalan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi walaupun dia bebas, tapi akan jadi tersangka lagi. Semoga di bulan April ini sudah naik juga statusnya jadi tersangka. Jadi mungkin di minggu pertama April dia dapat SP3, status tersangka gugur. Nanti di minggu kedua April jadi tersangka lagi. Kan enak, teman-teman. Jadi ya, ini kita lihat saja bagaimana ke depannya. Yang menarik tadi mengenai TPPU. Bohir-bohir aliran dana. Waduh, kira-kira siapa nih yang mengalirkan dana kepada Roy Suryo, Refli Harun, Tifa, dan lain sebagainya? Siapa bohir mereka? Siapa yang membackup mereka? Karena nggak mungkin tidak ada backupan kalau kasus ini berlarut-larut berbulan-bulan, mereka tahan, mereka kuat. Kalau tidak ada backingan, sulit dipercaya kalau kasus ini murni karena ya dari penelitian mereka sendiri dan lain sebagainya. Karena Rismon sendiri kan berkali-kali mengatakan motif politik, motif ini. Jadi ya kita tunggu saja. Apakah Rismon juga akan membongkar nantinya di pengadilan? Apakah nantinya Rismon juga akan menguliti gerombolan ini di pengadilan, menyebutkan nama-nama bohir mereka? Karena kan sudah beredar tuh beberapa nama. Nah, nanti kita tunggu saja seperti apa kasus ini bergulir. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.